يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini kita dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini. Kendati sesungguhnya bagi saya ini perjuangan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tadi saya berangkat dari rumah 4:30. Jejak kopling nih Ustaz 1,5 jam lumayan kemeng nih. Rupanya dari Sengkaling ke sini ini bukan perjalanan yang sederhana kalau sore-sore begini nih. Pada sejatinya saya tidak berangkat dari rumah, tadi saya berangkat dari kampus. Jadi ceritanya pagi-pagi saya sudah berangkat ke sekolah sampai duhur, khutbah Jumat di Brawijaya, pulang terus ngisi mantenan tetangga itu. Habis dari mantenan bablas ke kampus. Di kampus itu sampai 4:30 ganti nih jero mobil, bablas ke sini. Saya bayangkan saya datang lebih awal di sini, nyantai-nyantai di sini, ternyata pas ngepres mau isya, mau qomat. Saya ditanya Pak Zailani, Pak jadi kan imam ya, nek enten tiyang ngriki mawon. Jadi agak capek ini gara-gara nginjek kopling terlalu lama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada petang hari yang berbahagia ini tema kajian kita ini sebagai mubalik badal ini ya saya ini. Mestinya Bapak Husnul Hadi, beliau sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita pada petang hari ini yaitu tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Kenapa iman ini Bapak-Bapak Ibu sekalian? Iman ini merupakan nikmat yang begitu besar di dalam kehidupan kita ini. Ini ibarat intan paling mahal, mutiara paling berharga. Kalau Bapak punya batu intan yang mahal itu, semahal-mahalnya intan itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan nilai iman itu dalam hidup kita. Semahal-mahalnya mutiara yang ibu punya, mungkin ada dari ibu-ibu itu, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan nilai iman itu. Itulah sebabnya kenapa di dalam sejarah itu para solehin, para suhada, para siddiqin itu mempertahankan nilai iman itu di dalam hidupnya itu sedemikian rupa apapun taruhannya. Kita masih ingat dalam sejarah itu ada seorang pembantu di kerajaan itu bersama suami dan anak-anaknya rela direbus dalam tungku besar dengan air bergolak. Mula-mula suaminya dimasukkan. Namanya orang ini adalah dikenal dalam sejarah adalah Masitoh. Kita bisa lihat dalam cara itu, mula-mula suaminya dimasukkan ke dalam tungku yang airnya bergolak itu dengan harapan Masitoh mau berubah keyakinannya terhadap Allah SWT itu. Dia mau menuhankan Fir'aun waktu itu. Rupanya keyakinan Masitoh tetap tidak goyah. Setelah suaminya diceburkan itu, dia tidak menggoyahkan imannya, anak-anaknya dimasukkan. Kita bisa bayangkan Pak, jadi air bergolak dicemplung nih, langsung mateng nih Pak. Itu hati siapa seorang ibu yang tidak ternyuh melihat anaknya menggelepar meregang nyawa di tungku yang begitu bergolak itu. Tapi ini karena iman, maka tetap harus dipertahankan. Sampai akhirnya dia sendiri yang dilemparkan ke dalam itu. Luar biasa sekalian. Jadi demi untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah yang begitu berharga itu, dia merelakan dirinya, keluarganya direbus di dalam tungku yang begitu bergolak. Itu pada zaman dulu. Apakah zaman sekarang tidak ada? Banyak saudara-saudara kita yang hidupnya itu harus berjuang demi mempertahankan imannya itu. Kadang-kadang harus kehilangan pekerjaannya. Tadinya dia hidup dengan penghasilan yang besar, dengan fasilitas yang mewah, tapi karena demi iman itu semua ditinggalkan. Karena konsekuensinya kalau dia tetap dengan kedudukannya itu, dengan posisinya itu, dia harus
meninggalkan keyakinannya, tapi dia lebih memilih imannya itu. Ini banyak cerita-cerita yang terkait dengan seperti itu. Karena itu kita harus bersyukur bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa sampai detik ini Allah masih meneguhkan, menguatkan dan menebalkan iman itu di dalam hati kita. Karena ini pengaruhnya di dalam kehidupan kita sangat besar. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara sederhana iman itu bisa dilihat seperti ini. Iman itu terdiri dari dua. Yang pertama ada al-qaul. Qaul itu artinya perkataan, ucapan. Jadi qaul. Nah, qaul itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah qaul qalbi, ucapan hati. Jadi hati pun itu bisa berucap. Di dalam hati kita, dalam qalbu kita ini bisa berucap. Nah, terkait dengan iman, qaul qalbi itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah al-i'tiqad. I'tiqad itu artinya keyakinan. Jadi hati kita itu mengatakan bahwa kita yakin bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu ilah kita dengan penuh keyakinan, i'tiqad. Qaul qalbi itu yang kedua bermakna tasdik, kepercayaan. Jadi ketika kita mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu dalam hati kita mengatakan ada i'tiqad, ada tasdik, ada keyakinan, ada kepercayaan di dalam diri kita. Di samping qaul qalbi, Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan qaul lisan. Jadi lisan kita ini, lisan kita ini, bibir kita ini, lisan ini, nek cara Malange kasarnya cangkem. Jadi mulut kita ini, dia itu, lisan kita ini akan berkata dengan apa? Dengan takrir, dengan ikrar, dengan pernyataan. Jadi ketika hati kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka lisan kita juga berucap amantu billah, saya beriman kepada Allah. Lisan kita ini ada pernyataannya. Kadang-kadang ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah, ini tak batin tok. Ini batin, ini aliran kebatinan ini jadi hatinya mengatakan itu, ada tasdik, ada i'tiqad, kemudian lisannya mengikrarkan, mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Jadi qaul itu meliputi ada qaul qalbi, ada qaul lisan. Jadi iman itu pertama berupa qaul, ucapan. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, iman itu berupa amal, perbuatan. Jadi di samping ucapan ada perbuatan. Nek ngomong tok itu gedabrus ini. Jadi iman itu tidak cukup hanya dengan qaul, butuh dengan amal, dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu juga ada dua. Yang pertama amal qalbi. Jadi perbuatan hati pun ini juga bisa berbuat. Di samping dia juga bisa berkata, memberikan ucapan, dia juga bisa berbuat. Nah, perbuatan hati itu, jadi amal qalbi itu terdiri dari apa? Yang pertama ini taslimu, yaitu kepasrahannya. Jadi ketika kita qaul kita, hati kita mengatakan amantu billah, di dalam hati kita ini juga kita menunjukkan sikap kepasrahan secara total. Jadi pasrah total, nek cara Jawane niku pasrah bongkoan. Wis manut dan pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala, taslim namanya. Jadi amalul qalbi itu diwujudkan dalam bentuk kepasrahan secara total. Kemudian yang kedua diwujudkan dalam bentuk ikhlas. Jadi keikhlasan secara tulus kepada Allah SWT atas perbuatan kita tadi. Jadi begitu kita menyatakan amantu billah kepada Allah, maka hati kita ini juga secara tulus ikhlas atas pernyataan yang kita buat itu. Jadi tidak dibuat-buat, itu murni atas dasar kesadaran kita. Jadi tidak tercampur dengan apapun, tidak dipaksa oleh orang. Karena itu keimanan yang dipaksa itu tidak sah.
Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam Islam itu keyakinan gitu. Jadi keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah harus tumbuh dari kesadaran, keikhlasan dari diri seseorang. Maka setiap ada orang mau masuk Islam misalnya, itu ditanya, jenengan ini dipaksa apa karena kesadaran diri sendiri? Karena kesadaran diri sendiri. Kebanyakan kan begitu. Walaupun sejujurnya kadang-kadang karena pengen ngerabi bojone, lagi bojone Islam, melu Islam. Awalnya begitu tidak apa-apa. Tapi ini nanti kesadaran itu harus dibangun. Jadi supaya, karena Allah itu tidak akan menerima suatu amalan kecuali dari amalan yang tumbuh dari kesadaran itu, dari keikhlasan itu. Jadi ikhlas itu murni, tulus, ibarat persen itu 100%. Nek kalau ibarat madu itu madu murni, madu asli apa madu murni kan? Banyak orang jual madu, ini asli madu. Ini madu murni. Jadi sing bener-bener madu 100% ini madu, mboten enten campurane sama sekali. Itu keimanan yang tulus, keimanan yang ikhlas, yang tumbuh dari kesadaran itu seperti itu. Nah, ini yang wujud dari amalan qalbu kita itu, berupa ketulusan, keikhlasan. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, amalan qalbi itu juga bisa berupa is'anuh, ketaatan. Jadi ketika orang itu menyatakan beriman kepada Allah, diikuti dengan ketaatan, patuh, bangun, miturut terhadap zat yang diimaninya itu. Kalau yang kita imani Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan sesuatu, maka kita lakukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang kita imani itu melarang sesuatu, kita tinggalkan. Jadi hanya ada kata satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu kata kuncinya. Jadi orang yang beriman itu hatinya itu ada amal, yaitu kepatuhan, ada ketaatan di dalamnya. Nah, ini yang ketiga, makna amal qalbi yang ketiga itu adalah iz'anuh, yaitu kepatuhan atau ketaatan. Yang keempat, para hadirin Bapak Ibu sekalian, amal qalbi itu juga bisa bermakna hubbuh. Hubbuh itu artinya kecintaan. Kecintaan yang tulus kepada zat yang diimaninya itu. Jadi ketika amantu billah itu akan mendorong rasa cinta yang luar biasa. Bahkan orang beriman itu dikatakan walladzina amanu asaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu asaddu hubbalillah. Cintanya kepada Allah itu lebih. Jadi kadar kecintaannya itu bukan cinta yang biasa. Ini bukan cinta biasa, cinta yang luar biasa. Jadi nek cara wong Jawa Islam niku wis sampai tingkat napa nggih? Wis kedanen ngoten. Enten tahu kedanen ya? Kedanen. Wong nek wis kadung kedanen niku wuyung, kena wuyung niku. Jadi istilah niku apa? Cinta yang berlebih kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Hubbu melahirkan itu. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, ini adalah wujud bahwa hatinya itu melakukan sesuatu atas keimanannya itu. Kalau wong nek wis kadung cinta itu kan luar biasa ya. Apapun yang diminta dari yang dicintai, asal yang dicintai itu suka, ridho, apapun dilakukan. Saya jadi ingat ketika istri saya itu ngidam. Lagi nyidam ora musim ngene njaluk ngene ya dilakoni golek ya Allah. Neretek-neretek teng pundi-pundi wong demi istri yang kita cintai. Ditakoni iki duduk aku sing njaluk iki anake sing njaluk. Cerene anake. Ya namanya suami ya kita. Itulah. Orang itu kalau sudah cinta itu seperti itu. Rela berkorban, mau melakukan apa saja demi yang dicintainya. Apalagi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita bahkan bisa mengorbankan nyawa kita, melepaskan nyawa kita demi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saksikan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu. Mereka itu membayar kecintaannya kepada Allah itu dengan nyawanya, dengan tulus ikhlas. Karena dia meyakini bahwa apapun yang dikorbankan untuk Allah,
zat yang dicintainya itu tidak pernah akan sia-sia. Dan luar biasa orang-orang para mujahid dulu itu ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, para pendahulu kita ketika misalnya Hadratus Syekh itu ini konteksnya di Jawa Timur ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu temannya Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu, yang beliau itu pendiri NU itu, ketika memandangkan resolusi jihad itu ketika terjadi peristiwa perang 10 November ketika Belanda dan Inggris itu datang lagi ke Surabaya itu kan Presiden Soekarno itu kan mencari fatwa bagaimana hukumnya berperang membela tanah air. Karena yang sudah diberi kemerdekaan yang diraih itu akan direbut kembali. Maka kemudian Hadratus Syekh itu bahwa membela tanah air itu adalah bagian dari iman dan itu hukumnya wajib. Udah itu santri-santri keluar semua, Pak, itu keluar semua, enggak mikir nyawa pun. Karena sudah dianggap ini ada jihad fisabilillah, membela agama Allah. Jadi kita bisa bayangkan pasukan Inggris, pasukan Belanda dengan kekuatan militer yang begitu modern, hebat, senjata yang lengkap, sementara santri-santri itu senjatanya nopo. Ayo mau ala kadarnya nih kalau modal nekat nih. Wong is bondone wong Jawa Timur ya bonek niku ya, bondo nekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat niku. Begitulah kekuatan iman itu sampai seperti itu Bapak sekalian. Hubbu, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu Bapak sekalian. Amal qalbi itu nanti akan menggerakkan orang yang beriman kepada Allah itu untuk melakukan idaratu lil amalis sholihah. Tergerak untuk melakukan amal soleh. Jadi orang yang menyatakan dirinya beriman itu akan mendorong pelakunya itu, orang yang beriman itu, untuk melakukan amal soleh, kebaikan. Sehingga orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka dia akan suka melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, ini terkait dengan amal qalbi. Nah, di samping amal qalbi yang kita ketahui di sini adalah amal jawarih, yaitu amal perbuatan melalui, kalau qalbu itu kan di dalam hati, di dalam qalbu kita. Jawarih itu adalah amal melalui anggota tubuh kita, panca indera kita yang nyata kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu diwujudkan dalam bentuk apa? Diwujudkan dalam bentuk fi'lu al-ma'murah, mengerjakan semua perintah-perintah Allah, dan yang kedua adalah tarku al-munhiyat, meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi begitu orang menyatakan beriman kepada Allah, maka jawarih kita ini, anggota tubuh kita ini spontan sudah menjadi akhlak kita itu, semua perintah Allah kita lakukan, semua larangan Allah kita tinggalkan. Ketika kita sore-sore begini dingin-dingin, enake nang omah ngopi arek ngunjuk dahar camilan, awake dhewe salat teng mriki. Karena apa? Karena iman. Kan aras-arasen to sakjane niku. Ipik-ipik ngoten kan kesini hujan-hujan ngoten. Apalagi habis misalnya habis salat terus kemudian kita ikut pengajian begini. Ini kalau bukan karena iman, berat Bapak sekalian. Mendingan nang omah nopo nonton sinetron nopo santai kali anak bojo enak. Tapi kita demi iman mau melakukan ini. Nah, ini melalui bentuk jawarih kita, perilaku kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya terkait dengan iman ini yang perlu kita ketahui ialah bahwa iman itu punya pengaruh terhadap kehidupan manusia. Ini beberapa hal sehingga kita nanti mengetahui betapa iman itu mempunyai nilai yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman itu mampu melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan materi di dalam kehidupan kita. Kekuasaan materi. Di era modern seperti sekarang ini Bapak sekalian, ketergantungan seseorang pada materi itu luar biasa. Wis opo-opo ini ukurannya duit ini. Zaman saat ini nopo-nopo duit. Jadi mulai kita lihat dalam urusan yang kecil-kecil sederhana, dalam rumah tangga misalnya, golek mantu nih yo sing ditakoni standar ini biasanya guys, kerjane neng ndi, tumpakane apa, bayarane
piro tak ngoten niku wis standar iku. Jarang sing takok sampean ngaji nek endi Mas, sampean jebolan pesantren ngendi, sampean ngajine kitab apa, ya jarang. Ora sidoleh mantu mungkin ngoten. Ya takonane niku materi terkait materi. Karena memang budaya materialisme itu di akhir zaman itu luar biasa. Luar biasa. Apa-apa diukur materi. Kadang-kadang ustadz diukur sangka duit to. Nek ustadz kae iki pira? Ustadz kae pira? Lah kok kober ngoten niku ya. Saya itu tahu begitu gara-gara ada teman saya itu jadi ustadz mau diundang ke lain kota ngoten niku. Ngoten niku ya kober nyang-nyangan. Astagfirullahaladzim. Dan karena sudah dimaterialisasi sedemikian rupa. Jadi ini wilayah yang mestinya kan tidak boleh dimasuki oleh hal yang bersifat material. Padahal urusan ubudiyah, urusan dakwah, urusan keagamaan. Tapi sudah dimaterialisasi. Apalagi hal yang memang sifatnya kehidupan sehari-hari yang memang erat dengan materi. Nah, salah nanti kita bisa menuhankan materi itu bahayanya kan begitu. Lisan kita memang tidak mengatakan saya nyembah duit, saya ini bergantung pada duit. Nanti takon sampean iman kepada Allah, ya iman kepada Allah, tetapi sehari-hari bergantungnya itu kepada materi, sing diuri-uri materi. Padahal namanya ilah itu kan di mana kita bergantung kepadanya, di mana kita itu menghadap kepadanya, bertawajuh kepadanya. Yang kita pikirkan sehari-hari itu ilah namanya. Derivasinya menjadi kata Allah itu. Maka ketika kita mengatakan Allah itu amantu billah, saya beriman kepada Allah, ya kita bergantung hanya kepada Allah. Ukuran hidup kita itu adalah keridhaan Allah, bukan pada hal yang bersifat materi seperti yang diyakini oleh kebanyakan orang di zaman akhir seperti sekarang ini. Nah, keimanan itu akan melenyapkan pada kekuasaan materi dalam kehidupan seseorang, sehingga yang menjadi ukuran di dalam kehidupan ini adalah keridhaan Allah, jadi bukan materi lagi. Nah, surat Al-Fatihah sekalian ini bisa jadikan pedoman bagi kita, bisa jadikan pengingat bagi kita dari ayat pertama sampai ke-7 itu, mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu berisi tentang bagaimana seorang hamba itu mengenal Tuhannya dengan sifat-sifat keagungannya, dan yang kedua bagaimana seorang itu menyadari tentang kedudukannya sebagai seorang hamba, dan yang ketiga bagaimana hubungan antara Tuhan dan makhluknya, antara Khalik dan makhluknya, kita dengan Allah. Dan kemudian di akhir atau bagian akhir ayat itu bagaimana Allah menunjukkan jalan agar hidup kita ini selamat dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah satu komitmen, satu keyakinan kita kepada Allah Ta'ala yang akan menunjukkan kepada kita tentang jalan kebenaran, jalan keselamatan di dalam kehidupan kita ini. Ini karena iman itu pengaruhnya luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, iman itu juga akan menanamkan semangat berani menghadapi maut, kematian. Terus terang mawon nggih, kula jenengan ndak wedi mati ya. Enten sing kendel niki, kula sesuk berangi budal. Nek normal jenenge wong niku, saya kira semuanya takut mati. Kalau dia berani pasti ada alasan-alasan, baik alasannya rasional maupun tidak rasional. Saya punya tetangga alasannya enggak rasional, karena jibek Pak. Jibek mikir anak bojone. Anake 5 bedhik kabeh, akal kabeh, angel-angel tuturane. Sing wedok bojone enggak genah pisan. Stres dia ngene. Benjunge aku ora mati ya to. Sebetulnya jaluk mati dia ngene karena ngenes ngurus keluarga ini. Nah ini berarti enggak jelas nih wong ngene iki. Nah, orang yang normal itu dia takut mati. Kenapa? Karena kematian itu merupakan bagi kita yang beriman itu merupakan ukuran para hadirin sekalian. Ukuran bagi baik atau buruknya seseorang di dalam kehidupan. Orang yang baik itu nanti akan mengakhiri kehidupannya itu dengan kebaikan.
yang disebut dengan husnul khotimah. Orang yang tidak baik akan menutup kehidupannya itu dengan kematian itu dengan su'ul khotimah. Nah, orang yang beriman itu punya keyakinan bahwa dengan keimanannya itu Allah akan membimbingnya, Allah akan menuntunnya, Allah akan memudahkan bagi dirinya itu untuk bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan husnul khotimah. Sehingga doanya orang yang beriman itu di setiap saat itu wallah biha husnul khotimah. Ya Allah, kula nyuwun diakhirkan hidup kami itu dengan husnul khotimah, akhir di kehidupan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena di dalam keyakinan orang yang beriman itu akhir kehidupan yang baik itu akan menjadi kunci keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaannya nanti di kehidupan berikutnya. Orang yang beriman itu meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan baru yang bernama akhirat. Dan di sana itu nasib kita itu ditentukan oleh tadi akhir kehidupan kita di dunia itu. Husnul khotimah su'ul khotimah. Nek husnul khotimah fa insyaallah nasib awake dhewe teng mriku mengke sae. Tapi kalau su'ul khotimah lah niki alamat niki. Nah, dengan keyakinan kita yang teguh kepada Allah itu, dengan keimanan itu kita punya keberanian, kita punya semangat untuk bisa menghadapi kematian yang setiap saat datang, yang itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh optimisme. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga karena ini akhir kehidupan yang baik. Jadi orang mengakhiri kehidupan dengan baik itu karena dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Beberapa hari yang lalu ada viral itu di YouTube, di medsos itu, seorang ustadz dari Palestina itu meninggal dunia pada saat sedang mengisi pengajian. Ya pas pengajian kita niki, tiba-tiba beliau itu lemes pas di akhir kalimat yang beliau keluarkan dari lisan beliau itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, langsung plek bablas. Karena kebiasaannya pengajian nak say. Nah, terus diambil oleh Allah dalam keadaan ngisi pengajian. Alhamdulillah. Ada dulu di Jakarta, karena dia seorang qori, pas lagi sedang membaca qiraah, membaca ayat suci Al-Quran, dipanggil oleh Allah SWT. Luar biasa ini. Ada di mana, di Singosari atau Lawang waktu itu, beberapa waktu yang lalu itu, sedang sholat isya meninggal dunia karena memang ahli sholat jamaah. Nah, mudah-mudahan dengan kebiasaan yang baik itu nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, ditimbali Gusti Allah dalam keadaan sing apik-apik ngeten iki. Itu insyaallah husnul khotimah. Sing repot iku pas apes. Pas waktu apik-apik ora ditimbali, pas lagi jelalah nih. Kok ya pas kumat ngoten. Pas ngopo ditimbali. Nauzubillahi min dzalik. Ini merupakan kerugian yang luar biasa. Saya masih ingat sekalian, dulu ketika saya masih tinggal di Bandung, saya pernah tinggal di Bandung beberapa waktu lama. Di sana itu ada suatu tempat, ngapunten nek carane dulu namanya lokalisasi. Nek teng Malang kan sudah tidak ada ya lokalisasi. Beberapa tempat dulu di Surabaya itu yang sudah ditutup itu, Doli itu ya, sudah tutup. Jadi di Bandung itu ada itu lokalisasi. Hari Jumat di dekatnya itu ada masjid. Ceritanya itu ada seorang tokoh masyarakat yang dikenal itu begitu disegani oleh masyarakat karena ketokohannya itu. Pas hari Jumat, pada saat yang lain itu Jumatan, niki malah ngapunten di tempat lokalisasi niku mati pas metengkreng niku. Mati, Pak. Mas. Lah niku naudzubillah min dzalik niku. Jadi niku jantungnya ora kuat pakai napa niku obat kuat niku ya, ora kuat niku mati pas teng dhuwure niku. Dhuwure balon niku. Naudzubillah min dzalik. Niki padahal di masyarakat terkenal sebagai tokoh
kok ya jelalah pas ngono. Terbuka aibnya dan akhirnya dinilai oleh masyarakat dinilai sebagai orang yang syu'ul khotimah, dan bisa jadi di hadapan Allah juga syu'ul khotimah karena akhirnya yang seperti itu. Karena itu kita ini harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya pada saat tiba-tiba dipanggil oleh Allah kita juga bisa dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Yang ngeten niki sae ngeten niki. Ngeten wis enek sing berangkat nggih mboten napa-napa, alhamdulillah. Kok ketok ya ora tek lilo. Sae lho niki nggih, sae niki. Sae niki. Kita ini pun minta diambil dalam keadaan husnul khotimah. Lah pasnya sing apik-apik. Sebab kalau sampai yang pas enggak apik dipundhut niku cilaka betul. Ini yang kedua nggih. Pengaruh iman dalam kehidupan membuat kita ini semangat menghadapi maut. Yang ketiga, Bapak sekalian. Nah, iman itu mampu memberikan ketentraman di dalam jiwa seorang. Ayat sebelum ini saya sampaikan, ayat yang di atas itu surat An-Nisa ayat 78 itu sesungguhnya menjadi menjadi penenang buat kita bahwa ayat ini membicarakan tentang datangnya kematian. Kalau kematian itu telah datang, itu tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalanginya, walaupun kita sembunyi di dalam benteng yang kokoh sekalipun, di dalam bunker yang benteng yang kuat, kalau memang waktunya mati ya mati. Ayat itu menceritakan tentang itu. Baik, selanjutnya yang ketiga ini, iman itu bisa memberikan ketentraman jiwa. Wong niku dalam hidup sing digoleki ra ayem, tentrem. Nek ayem tentrem niku enak uripe. Ada orang itu sampai umurnya panjang sekali. Ada yang 70 tahun, 80 tahun, tapi kelihatan masih energik, sehat, tidak macam-macam. Jadi kok bisa seperti ini? Saya tanya kenapa? Jadi orang mikir macam-macam. Jadi niku wis pokoke pasrah teng sing gawe urip, teng kuwasa sing dumateng Allah SWT. Enak. Mriki sing paling sepuh pinten? Pak Jailani pinten? Ketok rahasia. Sing paling sepuh pinten, Pak? Enten sing 8 dosa mriki. Ini kan para kewut-kewut sedaya to. Kebanyakan wis kewut-kewut niki. Nek pun sepuh kewut ni ngomong mati tak pantes niki. Sing repot iki wis kewut jak ngomong mati aras-arasen. Ngomong liyane sat. Marai aras-arasen. Justru kita bicara ngomong mati niku karena kita rasional bahwa orang hidup itu pasti akan mati. Nek orang mati ngoten mboten usah ngomong. Lha iki mesti kabeh mati, sing tuwek, sing nom, sing sugih, sing larat, sing ganteng, sing elek, kabeh niku mesti ngrasakne mati. Aja nek awake dhewe sing pun kewut-kewut ini sing diingi bojone BCL niku lho ya mati. Asrop niku kurang ganteng apa, kurang sugih apa, kurang kondang apa, ya mati ya niku. Enek sira percaya, alah mosok mati, ya tenan mati tenan dikubur niku. Seolah-olah enggak percaya, ora pantes nek umur 40 mati, nyatane mati. Umur wayah mati nggih mati mawon. Habis sekalian. Nah, di antara keinginan hidup manusia itu adalah hidup yang damai, yang tentrem. Nah, sesuatu yang bisa mendatangkan ketentraman, kedamaian hidup yang sangat stabil atau bisa mendatangkan ketentraman yang sesungguhnya itu ketika kita ini benar-benar bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh orang yang beriman. Dalam surat Ar-Ra'd ini ayat 28 dikatakan walladzina amanu tatma'inu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu hati mereka itu menjadi tentram ketika mengingat Allah. Lanjutannya ayat dikatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan zikrullah hati itu menjadi tenang, menjadi tentram. Pertanyaannya awake dhewe pun ngoten dereng. Nek tinggi wiritan, tinggi nyebut kalimat-kalimat Allah niku atine awake dhewe niku wis ayem napa dereng. Nek dereng kok aja atine rusak nih. Rodok slendro atine niki. Bermasalah ini. Loro. Lah itu butuh didandani. Jadi ayem awake dhewe ora krana zikrullah tapi nek duit-duit akeh. Nek duit akeh niku ayem lho. Kang sampean kok tak ayem duitku akeh. Tenang ngene. Seneng ngene.
Jadi yang menentramkan hidupnya itu bukan ingatnya kesadaran pada Allah SWT, tapi karena punya materi yang banyak. Nah, apakah nggak boleh? Ya boleh, tetapi kalau kita menggantungkan hidup kita, ketentraman, kebahagiaan hidup kita kepada yang bersifat materi, nanti kita akan kecewa. Karena materi, hal yang bersifat duniawi itu sifatnya menipu, sifatnya relatif, tidak abadi, tidak kekal. Biar anak wong niku sugih blegedu napa-napa duwe. Karena bolak-balik zaman, diwalik Gusti Allah saiki dadi melarat. Kathah ngoten niku contone. Kalau orang itu meletakkan misalnya kebahagiaannya, ketentraman hatinya itu pada materi, nanti kan terus jadi kecewa. Karena semua itu dipergilirkan oleh Allah yang bersifat duniawi itu. Tapi kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita, ketentraman hidup kita itu kepada Allah, zat yang menguasai itu semua, zat yang menggenggam kehidupan dunia ini, maka nanti akan enak kita ini. Duit okeh yo ayem, ora patek duit yo ayem. Ayem betul. Kok tak rata setuju. Wong mukmin niku tetep ayem. Karena orang itu kalau sudah menyandarkan diri kepada Allah itu sikapnya satu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran dalam hidup. Niku wong mukmin tenanan. Nek mukmin sing tenanan, orang yang imannya benar-benar utuh, kokoh itu seperti itu. Karena itu kita cari orang-orang yang bisa kita jadikan teladan dalam hidup, orang yang benar-benar imannya dan kemudian konsekuen dengan imannya di dalam menjalani hidup seperti apa. Para ulama-ulama yang solih, para syuhada, para siddiqin, para solihin, orang-orang yang kita baca sejarah mereka di dalam hidupnya itu, di dalam kehidupannya, dalam sirahnya, dalam riwayatnya itu, kita bisa mengambil banyak ibrah kepada mereka. Betapa hidupnya itu begitu damai, begitu bahagia karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena itu mulai sekarang harus sering wiritan. Ya, kalau ngenteni napa wiritan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar napa-napa napa wiritan asma Allah. Jadi asma Allah itu kan nama Allah kan banyak. Walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik yang banyak. Dalam Al-Qur'an disebut sampai 99. Sebut nama Allah itu dengan di antara nama-nama yang baik itu. Di kesempatan yang kita ada itu, sambil jogging pagi-pagi sampai olahraga nggih, hati kita ini wiritan. Jadi wiritan itu tidak harus metenteng madhep ngulon gitu, ngubeng di tasbih. Mboten harus begitu. Di setiap Al-Qur'an mengatakan yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah itu, mengingat Allah itu dalam keadaan qiyam, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan qu'ud, dalam keadaan duduk seperti kita ini, dalam keadaan junubim, dalam keadaan berbaring. Kalau kita angen-angen Bapak sekalian, uripe manungsa niku polahe manungsa yang mau telune orang ngadeg ya lungguh, nek ora lungguh yang gletak. Ya namung telu tok niku, napa enten gaya liyane. Kan mboten enten ya mau telu tok niku. Di semua gaya itu nek iso dhewe wiritan ngoten lho. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pas ngadeg nggih wirid, pas lungguh nggih wirid, pas gletak reban ya wirid. Jadi tidak harus niku wau metenteng madhep ngulon. Nek waktu kita kan terbatas. Tapi dengan di semua keadaan itu maka kita bisa melakukan banyak zikrullah. Sudah isya. Kok cepat men ya? Ini baru slide kedua. Nggih sing bab niki kula cekap riyen nggih, kita selesaikan. Yang ketiga yang keempat sekalian. Nah ini, iman itu mampu mewujudkan kehidupan yang baik. Jadi bagi orang yang beriman itu Allah akan menjadikannya dengan iman itu hidupnya jadi baik. Sehingga di dalam surat An-Nahl ayat 97 itu katakan man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang berbuat baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia itu sebagai orang yang beriman, dikatakan dalam ayat itu lanahdiyanahum hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Uripe niku apik. Niku krana imannya itu.
Jadi bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka jadikan iman itu modalnya, modal dasarnya di dalam kehidupan kita. Ini dayipun Gusti Allah. Singkat-singkat saja. Yang kelima, iman itu akan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-An'am itu adalah gambaran bahwa orang yang beriman itu akan menjadikan seluruh hidupnya itu, aktivitas hidupnya itu, hidup matinya, ibadahnya itu hanya lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah gambaran sikap hidup orang yang beriman. Apapun yang dilakukan di dalam hidup itu semata-mata hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Dan yang terakhir yang bisa kita peroleh dari pengaruh iman terhadap kehidupan manusia itu ialah bahwa dengan iman itu akan memberikan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan iman itu Allah akan memberikan keberuntungan. Ini terminologinya, ini terminologi wong dodolan, wong dagang. Ya wong dagang ndak golek bathi nggih. Wong urip ora bathi ora enak. Bathi. Nah, dengan menjadi orang beriman itu Allah akan memberikan keberuntungan yang besar. Sehingga dalam surat Al-Mu'minun itu dikatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Ada kata-kata qad. Qad itu artinya kalau diterjemahkan secara bahasa, qad itu artinya sungguh-sungguh. Teman-teman bakal beruntung, akan beruntung orang yang beriman itu. Dikatakan begitu. Nah, di awal surat Al-Baqarah ini ayat 5 itu dikatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang ciri-cirinya disebutkan di ayat sebelumnya itu orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Bapak-bapak sekalian, dari gambaran ini saya berharap melalui pengajian kita yang tidak terlalu lama pada petang hari ini bisa menjadi suntikan semangat kita untuk bisa tetap mempertahankan, meningkatkan, menebalkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan iman itu kita bisa hidup, dan dengan iman itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, kembali dalam keadaan radiyatam mardiyah, ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana